Apakah sayur bayam bisa bikin darah tinggi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Febrian yang menanyakan, Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Mau nanya, sayur bayam apa bikin darah tinggi Beb? Makasih. Jadi gini teman-teman semua, di dalam keilmuan holistik kejiwaan, masalah darah tinggi itu ada beberapa tipe. Yang pertama, darah tinggi dengan tipe panas. Mesti apa? Lidahnya mesti merah, terus matanya juga merah. Itu gitu. Terus juga kencingnya keruh, mulutnya pahit, terus dia sakit kepala, sini tegang dan semacamnya karena faktor panas. Itu bisa juga yang seperti itu. Tapi nanti ada juga seseorang itu yang punya masalah hipertensi ataupun darah tinggi disebabkan karena faktor kelembapan ataupun karena faktor dahak ataupun karena faktor kelemahan energi. Nah, ini biasanya semisal dia disebabkan karena faktor dahak ataupun karena faktor kelembapan, biasanya itu dahannya itu cenderung putih ataupun pucat, berselaput putih, terus juga pusing, kepalanya terasa diremas-remas karena sifat dari lembab itu kan dia kan lengket-lengket. Nah itu semisal seseorang itu masalah hipertensinya karena kondisi tubuhnya cenderung lembab ataupun lembab dingin, itu mesti kepalanya tuh sakit tapi kan diremas-remas dan juga terjadi sesek di dada ataupun dadanya sesek, terus juga palpitasi, jantungnya berdebar, terus juga tidak nafsu makan. Karena kenapa? Karena ada kelembapan, makanya jadi malas makan. Itu juga bisa membuat seseorang itu menjadi apa? Darahnya tinggi. Misal ya, karena ketika ada dahak ya itu kan nanti ada namanya sirkulasi yang dari jantung ke paru, darah dari jantung dipompa ke paru untuk mengambil oksigen, ditukar karbon dioksida ditukar dengan oksigen kan gitu. Nah ketika di paru-parunya banyak dahaknya, kelembapannya dominan, maka apa? Maka akan membuat itu sirkulasinya juga nggak lancar karena kelembapan ini kan sifat dari kelembapan kan dia lengket-lengket dan semacamnya, membuat darahnya juga cenderung lembab sehingga apa, membuat tidak lancar di situ sehingga terkadang muncul palpitasi. Bahkan kalau semisal dia kelembapannya dominan, nanti juga bisa membuat apa, membuat sirkulasi yang dari jantung ke paru tadi nggak lancar karena ada flak-flaknya kelembapan dan semacamnya, itu juga bisa seperti itu. Nah itu bisa memunculkan palpitasi dan juga bisa memunculkan darah tinggi disebabkan karena faktor dahak. Tapi nanti juga bisa seseorang itu mempunyai masalah darah tinggi yang disebabkan karena faktor kekurangan cairan. Misal keseringan minum kopi ataupun minum yang bersifat asam, yang bersifat mengeringkan cairan di tubuh. Karena sifat asam kan dia kan kering. Sifat asam kan dia kan mengesatkan cairan, mengeringkan. Kalau itu diminum berlebih sehingga seorang itu cenderungnya menjadi kering, nah itu apa? Akan membuat darahnya juga bisa menjadi tinggi. Karena kan tugas dari jantung kan memompa darah ke seluruh tubuh supaya sampai pada tempat tujuan. Ketika darahnya itu sedikit, mau nggak mau kan tekanan ditambah. Supaya apa? Supaya darahnya sampai ke tempat tujuan. Nah, ketika darahnya cenderung sedikit, maka pompanya ditambah supaya sampai ke tempat tujuan. Itu juga bisa membuat tensinya tinggi. Atau dia itu tensinya tinggi karena kelemahan energi yang memunculkan dahak. Mesti lidahnya itu pucat tapi tidak berselaput putih, tapi dia merasakan banyak dahak. Nah, itu juga bisa menyebabkan seseorang itu tensinya tinggi. Nah, ketika kita bicara masalah bayam, bayam itu dia sifatnya lembab dingin. Nah, ketika dia dikonsumsi, semisal dia dimasak dengan sayur bening. Nah, kalau semisal dia dimasak dengan sayur bening, terus yang mengonsumsi itu orang yang punya darah tinggi dengan tipe panas, lidahnya memerah, matanya juga memerah, muka memerah, terus juga ada pahit, di mulutnya terasa pahit, kencingnya berwarna keruh, kuning keruh. Itu ketika dia konsumsi sayur bayam, insya Allah juga bisa akan menstabilkan tensinya. Karena kenapa? Karena yang panas tadi didinginkan sehingga menjadi normal. Tapi kalau misal dia mempunyai masalah darah tinggi yang disebabkan karena faktor dahak, yang disebabkan karena kelemahan energi, itu nggak cocok dengan makan bayam. Karena kenapa? Dengan makan bayam yang di sayur bening, maka apa? Dia akan tambah drop, akan tambah dingin sehingga dahaknya tambah muncul, terus juga membuat palpitasinya muncul dan semacamnya. Makanya ketika memasak itu sayur hijau, biasanya kan orang-orang pakai rempah yang kuat, misal dia ditumis ataupun dikasih rempah yang kuat dan semacamnya, di kuah rempah yang kuat dan semacamnya. Itu kan tujuannya kan untuk meredam sifat dari dingin dari sayur tadi. Itu kan seperti itu. Jadi apakah bayam bisa membuat darah tinggi? Ya tergantung kita menempatkannya pada orang yang tipenya seperti apa. Nah di sini pentingnya kita mengetahui karakter tubuh kita, darah tinggi kita itu seperti apa, terus pola makan seperti apa, obat yang masuk seperti apa. Itu pentingnya kita mengetahui karakter tersebut supaya kita tidak salah dalam mengkonsumsi obat ataupun dalam mengkonsumsi makanan hariannya. Nah, jadi buat teman-teman semua, nanti yang mau bertanya seputaran masalah hipertensi atau masalah penyakit yang lain, nanti silahkan komentar di kolom komentar. Atau yang mau konsultasi secara pribadi dengan saya, nanti bisa memfotokan lidahnya dan menyampaikan gejala khas yang muncul apa aja, nanti bisa dikirimkan ke nomor WA saya yang ada di deskripsi atau yang ada di bio saya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa juga nanti dibagikan videonya, diposting ulang videonya supaya apa? Supaya edukasi ini lebih tersebar lagi dan lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Mungkin itu bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.